Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini. Dan kali ini saya mau bahas bahwasanya apakah Ratu Adil itu mendukung Israel atau mendukung Palestina. Dan apakah tim Ratu Adil sukses itu mendukung Israel atau Palestina. Kalau kita bahas lagi tentang Ratu Adil, itu kelihatan kuno di zaman sekarang ini. Karena zaman sekarang ini sudah cukup modern, dimana akhir-akhir ini terjadi perang terbuka antara pihak Hamas dan juga pihak Israel, dimana medan perangnya itu adalah jalur Gaza dan perbatasan-perbatasan Israel. Dimana perang ini semakin hari kok semakin meluas, semakin melebar. Lalu siapakah yang benar, siapakah yang salah? Kira-kira Ratu Adil itu ada di pihak Israel atau di pihak Palestina? Mari kita bahas. Tim Ratu Adil sukses ini ada beberapa anggota itu bilang dia mendukung Palestina. Ada lagi yang lain bilang mendukung Israel. Jadi gini, ada yang bertanya kepada saya, kita kasihan karena Palestina masih dijajah Israel. Ada yang bilang kepada saya, bertanya kepada saya kalau Palestina masih dijajah Israel. Lalu saya bilang kepada mereka, siapa bilang Palestina itu masih dijajah? Siapa bilang Palestina belum merdeka? Makanya lihat dulu kenyataan baru bicara, nggak asal-asalan cuma dengar berita langsung percaya. Jadi gini, Palestina itu sudah merdeka. Palestina itu sudah merdeka, jauh sudah merdeka. Palestina tidak dijajah siapapun. Ada beberapa bukti nyata. Yang pertama, Palestina memiliki wilayah kekuasaan yang diakui oleh belahan dunia, diakui oleh negara-negara lain. Di mana wilayah itu sudah terdapat di dalam kesepakatan antara Israel Palestina. Yang kedua, Palestina memiliki persenjataan perang sama seperti negara-negara lain. Ini membuktikan bahwasanya Palestina itu tidak dijajah. Kalau Palestina dijajah, dia tidak akan memiliki persenjataan perang sama seperti negara-negara lain. Palestina punya tank, Palestina punya roket, Palestina punya rudal, Palestina punya jet tempur, punya kapal tempur. Itu membuktikan kalau Palestina itu tidak dijajah. Mereka memiliki persenjataan yang mumpuni sama seperti negara-negara lain. Dan Palestina juga memiliki kedutaan besar di berbagai negara. Palestina itu juga memiliki kedutaan besar di berbagai negara, termasuk di Indonesia yang ada di Jakarta. Itu sebagai bukti bahwasanya Palestina itu tidak dijajah. Palestina sudah merdeka. Di mana Ratu Adil tidak membela Israel, tidak membela Palestina. Karena dengan adanya pembelaan, dengan adanya dukung-mendukung, itu akan mencetuskan perang dunia ketiga. Contohnya, pihak Islam mendukung Palestina karena Palestina itu Islam, karena Israel bukan Islam. Jadi orang Islam hanya kasihan kepada orang Islam. Orang Islam hanya menolong orang Islam. Orang Islam tidak peduli dengan umat lain. Orang Islam memerangi umat lain. Orang Islam membunuh orang lain.
yang tidak satu agama. Orang Islam hanya belas kasihan kepada orang Islam saja. Itu menjadikan simbol keegoisan, bahwasanya Islam itu egois. Kalau dia hanya memandang satu pihak saja, melihat dengan satu mata saja, dia tidak membuka kebenaran. Di mana Ratu Adil tidak membela siapapun, tidak mendukung siapapun. Dengan adanya pihak Islam mendukung Islam, itu sama saja pihak Islam akan memecahkan perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga pecah karena pemikiran Islam sendiri, karena Islam yang peduli terhadap Islam sendiri. Islam tidak peduli dengan umat lain, sehingga itu akan mencetuskan perang dunia ketiga. Padahal sudah jelas-jelas bahwasanya Palestina itu sudah tidak dijajah, sudah merdeka. Dan dengan adanya bela-membela itu, perang dunia ketiga akan segera tercetus. Di mana pihak Israel itu banyak dibohongi, banyak difitnah. Banyak sekali berita-berita Islam, berita-berita di dunia Islam itu menjelek-jelekan pihak lain. Yang dibaik-baikan, yang dibagus-baguskan hanya pihak Islam, tapi pihak agama lain semuanya dijelek-jelekin, supaya yang kelihatan bagus itu cuma pihak Islam. Ini sebenarnya tidak fair. Kenyataannya tidak seperti itu. Ada yang bilang Israel tega seperti ini di Masjid Al-Aqsa. Siapa bilang? Kalau Anda tidak mengetahui kenyataan, kalau Anda belum tahu langsung ke Al-Aqsa, tidak mengetahui sejarah sebenarnya, Anda hanya ikut-ikutan berita saja, Anda tertipu. Negara Israel adalah negara yang peduli terhadap sejarah. Mereka menjaga sejarah. Di mana beberapa tahun yang lalu Donald Trump sudah memberikan perjanjian bahwasanya Israel, pihak Israel, polisi Israel akan menjaga Masjid Al-Aqsa. Dan beberapa tahun itu berjalan, semuanya tidak masalah, tidak ada apa-apa. Tapi ketika Hamas menyerang Israel, Israel difitnah, dijelek-jelekin. Ada yang bilang Israel tega berbuat seperti ini di Masjid Al-Aqsa, Israel berbuat seperti ini. Padahal itu semua menipu, itu semua hanyalah fitnah. Orang-orang yang mengetahui sejarah Israel yang sebenarnya tidak akan tertipu dengan berita-berita yang ada. Jujur, saya sendiri, saya itu orang Kristen. Saya orang Kristen. Saya tidak membela Israel karena Israel itu negara Yahudi, dan saya tidak membela Palestina karena Palestina itu juga merupakan pihak Islam, Islam Palestina, dan ada sebagian yang Yahudi juga. Saya tidak membela keduanya. Memang saya turut prihatin dengan keadaan Palestina. Saya ikut prihatin dengan kematian warga Palestina. Dan saya juga prihatin karena kematian warga Israel. Perang yang terjadi adalah perang antara Israel dan Hamas. Memang benar, Presiden Palestina pernah mengatakan kepada publik bahwasanya Hamas tidak mewakili rakyat Palestina. Memang benar, Hamas tidak mewakili rakyat Palestina. Tetapi Hamas bersembunyi di Palestina. Hamas berlorong-lorong di Palestina, dan Hamas menggunakan Palestina sebagai siasatnya. Karena Palestina merupakan negara Islam, karena Palestina penduduknya juga Islam, tentunya itu akan memicu kemarahan orang-orang Islam yang lain. Itu kelicikannya pihak Hamas, di mana Hamas ini sudah diakui dunia, sudah diakui PBB. Hamas adalah militan teroris. Jadi dia adalah militan teroris yang tidak terikat oleh hukum apapun, yang bebas membunuh, bebas mengebom. Sedangkan Israel adalah negara berdaulat yang terikat hukum PBB.
terikat hukum PBB, dan Israel juga terkena sanksi bila mana melanggar hukum, di mana Israel dapat mempertanggungjawabkan semuanya, sedangkan Hamas tidak akan bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Karena Hamas sendiri, dia tidak terikat oleh aturan dunia. Hamas itu bukan negara. Hamas adalah militan teroris yang tidak terikat oleh aturan dunia, di mana orang-orang Islam itu hanya melihat sebelah mata. Orang Islam tidak melihat kebenaran. Orang Israel tidak ingin perang ini terjadi, tetapi Hamas yang memulai perang dulu. Siapa presiden atau raja yang tidak marah bila mana rakyatnya dibantai? Tidak ada apa-apa, tiba-tiba Hamas meluncurkan ribuan roket, meluncurkan ribuan rudal ke pihak Israel yang membantai warga Israel. Ribuan warga Israel mati karena roket-roket tersebut, karena rudal-rudal tersebut. Presiden mana yang tidak marah rakyatnya dibantai? Raja mana yang tidak marah rakyatnya dibantai? Penguasa mana yang tidak marah kalau rakyatnya dibantai? Perang ini sebenarnya adalah pure disengaja oleh pihak Hamas.